Yo halo semuanya, bertemu lagi bareng Miminnya yang selalu nanyain gimana nih kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu dan terus semangat. Oke, akhirnya kali ini kita akan menyelesaikan alur cerita dari series My Name. Setelah sekian lama ya uploadnya ngadat mulu, akhirnya kali ini kita babat habis sampai ke akar-akarnya. Kayak ngarit aja. Oke lah, tanpa mau spoiler di awal, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Di episode terakhir kali ini, Choi Moo-jin mengirimkan pengacaranya untuk membebaskan Ji-woo. Pengacara ini beralasan Ji-woo harus segera diobati ya, karena lukanya cukup parah. Pildonya menolak dong, bisa repot nanti kalau Ji-woo-nya keluar dari kantor polisi. Namun Pildo nggak berkutik saat pengacara Choi Moo-jin mengancam akan membocorkan bahwa ada penyusup dari gengnya Choi Moo-jin di dalam kepolisian Satres Narkoba kepada media. Ji-woo pun gaskui ke rumah sakit, dan di sini giliran Choi Moo-jin yang mengirimkan Fruit Child-nya untuk membegal Ji-woo dari tangan kepolisian. Sesampainya di rumah sakit, Ji-woo langsung mendapat perawatan atas luka-lukanya, dan di sini Pildo yang mengetahui Cha Ki-ho sudah sadar langsung pergi menemuinya. Ji-woo menyadari bahwa seorang perawat di sana adalah seseorang yang pernah dia selamatkan waktu dia tuh hampir koit gara-gara kebanyakan nyimeng. Dan di sela-sela pengobatannya, Ji-woo berusaha meloloskan diri. Di sisi lain, Pildo akhirnya mendapat pencerahan dari Cha Ki-ho. Di mana Oh Ye-jin adalah anak dari anggota Satres Narkoba yang terbunuh saat sedang melakukan penyamaran. Nah, Oh Ye-jin ini adalah anaknya, yang nama aslinya tuh Ji-woo, yang mau balas dendam dengan pembunuh bapaknya. Tapi Ji-woo-nya malah ditipu sama Choi Moo-jin, yang dimana Choi Moo-jin lah pelaku pembunuh bapaknya. Pildonya pun berpikir keras tentang fakta yang diberitahu oleh Cha Ki-ho. Di tempat lain, Ji-woo mendapat bantuan dari perawat yang pernah dia tolong dengan memberinya sebuah kunci mobil untuk kabur. Namun usahanya dipergoki oleh para polisi ini. Terjadilah baku hantam solo versus squad. Ji-woo dapat meratakannya dengan easy peasy. Namun saat Ji-woo hendak gaskui, tiba-tiba Pildonya nongol dong. Dan terjadilah adu mulut di antara mereka. Ji-woo yang kekeh pengen ngekill Choi Moo-jin dilarang oleh Pildo yang kali ini udah tahu ya fakta sebenarnya. Namun Ji-woo-nya berontak-berontak weh. Akhirnya tangan mereka pun diborgol bersama ya, biar Ji-woo-nya nggak kemana-mana gitu. Namun semuanya makin runyam ketika Fruit Child-nya Choi Moo-jin sudah sampai di lokasi. Mau tidak mau, Pildo dan Ji-woo pun harus segera kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Karena ugal-ugalan dalam berkendara, terjadilah kecelakaan beruntun yang membuat lalu lintas jadi kacau. Di saat itulah Pildo dan Ji-woo dapat lolos dari kejaran Fruit Child-nya Choi Moo-jin. Choi Moo-jin yang lagi meratapi kepergian Tae-ju terlihat cukup kecewa ya setelah mendengar gagalnya misi penculikan Ji-woo. Sementara itu, Pildo membawa Ji-woo ke sebuah rumah tepi pantai sebagai tempat persembunyian sementara, dan di sana Pildo pun mengobati luka Ji-woo yang sebelumnya belum kering malah buat baku hantam ya. Pildo pun menceritakan perasaannya saat ditinggal adiknya yang terbunuh. Dia juga sama kayak Ji-woo, ingin balas dendam dan membunuh pelakunya. Namun apa yang terjadi? Pada akhirnya Pildo hanya menyakiti dirinya sendiri. Dan Pildo nggak mau ya Ji-woo melakukan hal seperti itu, yang pada akhirnya akan menghancurkan Ji-woo sendiri.
Melihat dan mendengar apa yang Pildo berikan kepadanya membuat jiwanya tuh mulai luluh. Hingga akhirnya mereka pun ya begitulah ya. Gak tahu deh apakah mereka masih punya tenaga setelah lelah seharian. Oke lanjut. Di sisi lain Choi Moo-jin sambil sebatang dulu ya kan. Dia meratapi kehidupannya yang selalu dikhianati orang-orang yang dia percayai. Padahal dia nggak pernah sekalipun berkhianat. Tiba-tiba pengacaranya datang dan menyuruh Choi Moo-jin agar segera cabut. Karena polisi sudah menyiapkan surat penangkapan untuk Choi Moo-jin. Apalagi Jiwoonya lagi di luar sana. Pasti dia akan datang untuk ngekill Choi Moo-jin. Namun Choi Moo-jin tidak mau mundur selangkah pun. Dia lebih memilih berhadapan dengan Jiwoo. Entah dia yang membunuh Jiwoo ataupun Jiwoo yang akan mengirimnya ke akhirat. Pengacaranya pun memilih kabur dan meninggalkan Choi Moo-jin. 전파는 끝났어. 알겠습니다. 떠난 줄 알았죠. 졸았다. Setelah seminar semalaman ya, seminar. Kini Jiwoo dan Pildo semakin dekat, dan kini Jiwoo mulai lembut hatinya untuk memutuskan menyerahkan diri ke polisi dan membiarkan Choi Moo-jin mendapat hukuman yang berlaku dari kepolisian. Pildo pun mengatakan bahwa dia akan selalu bersama Jiwoo apapun yang terjadi. Namun sesaat setelah itu, seseorang dengan pakaian serba hitam datang dan menembak Pildo tepat di kepala, dan Pildo pun tewas seketika. Dari mata-matanya sih ini Choi Moo-jin ya yang nembak. Chaoslah di lingkungan kepolisian, dan Jiwoo akhirnya memutuskan untuk kabur dengan membawa pistolnya Pildo. Wah, berat sekali ya jadi Jiwoo. Padahal lagi mulai nyaman-nyamannya membangun kepercayaan, malah ditinggal ke akhirat. Yang tadinya mulai adem tuh hati, sekarang membara lagi. Dan amarahnya Jiwoo nggak bisa tertahan lagi. Jiwoo pun pergi ke markasnya Choi Moo-jin seorang diri. Dan ya bisa ditebak, ini seperti misi bunuh diri bagi Jiwoo ya, karena masuk ke markas geng sendirian. Baku hantam pun terjadi lagi dengan lawan yang berkali-kali lipat dari biasanya. Dan bisa ditebak, pastinya Jiwoo dapat meloloskan diri. Sementara itu Choi Moo-jin nampaknya sudah menunggu kedatangan Jiwoo. Dan di sini Jiwoo hanya menyisakan satu pelurunya. Dan dalam keadaan babak belur, dia harus melewati gelombang terakhir fruitjalnya Choi Moo-jin. Karena kewalahan ya, dan daripada mission fail juga kan ya, akhirnya Jiwoo menghabiskan amunisi pelurunya untuk menyudahi pertarungan. Dan kali ini Jiwoo hanya mempunyai pisau sebagai senjata. Jiwoo pun masuk ke ruangannya Choi Moo-jin dan tentu saja mengajak Baewan Choi Moo-jin. Namun sebelum itu Choi Moo-jin seperti biasanya memprovokasi lawannya dengan mengatakan bapaknya Jiwoo adalah orang yang lemah dan dia adalah mangsa. Lantas apakah Jiwoo mampu menjadi pembunuh seperti Choi Moo-jin? Jiwoo-nya udah nggak mikirin apa-apa lagi. Toh orang-orang yang Jiwoo sayangi sekarang udah pada pergi meninggalkannya. Baewan lah antara Choi Moo-jin dan Jiwoo. Dikarenakan Jiwoo-nya udah lemah letih lesu ya, dan juga Choi Moo-jin udah menang level. Jadinya Jiwoo begitu kewalahan menghadapi Choi Moo-jin. Jiwoo pun benar-benar kalah mekanik ya dalam menghadapi setiap serangan Choi Moo-jin. Jiwoo pun benar-benar kalah mekanik ya dalam menghadapi setiap serangan-serangan Choi Moo-jin. Hingga ada satu momen di mana Jiwoo dapat mengcounter serangan dari Choi Moo-jin. Dan karena ingin menyudahi pertarungan, Choi Moo-jin hendak menembak Jiwoo dengan pistol yang Jiwoo bawa. Tanpa dia tahu, pelurunya tuh udah nggak ada. Dan pada akhirnya, tamatlah riwayat hidup Choi Moo-jin. Karena Jiwoo dapat membunuh Choi Moo-jin dengan tangannya sendiri. Di akhir film kita akan ditampilkan bagaimana Jiwoo yang terluka parah meninggalkan TKP dengan berjalan sempoyongan.
Jiwoo pun pergi ke makam orang tuanya dan meletakkan bunga serta foto Jiwoo bersama bapaknya semasa mereka jadi polisi. Dan film series My Name pun tamat. Yos, akhirnya kelar juga series My Name ini. Dan seperti pada umumnya ya, tokoh utama akan selalu menang. Ya walaupun nggak semua sih, tapi kebanyakan kan begitu. Namun yang masih sulit dipercaya ya, kenapa Pildo tewas begitu aja ya? Aduh, sayang sekali sih. Namun secara keseluruhan oke lah buat series My Name ini. Dan semoga kalian suka ya video-video yang ada di sini dari episode 1 sampai episode terakhir ini. Ya nggak cuma series My Name aja sih. Semoga kalian suka semua video di channel inilah ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih yang udah pantengin dari episode 1 sampai terakhir. Tunggu video menarik lainnya di kesempatan yang akan datang. Ciao.